Halo semuanya, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami selama satu semester ini. Kelompok kami memilih studi kasus pemesanan tiket hotel dengan menggunakan aplikasi tiket.com. Di sini saya selaku ketua kelompok, Lawrence Geraldo, dan Angelika Nadiako beserta Velda Alfian Rifki akan memulai presentasi demikian. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Angelika terlebih dahulu. Pemaparan video presentasi terdiri dari 3 bagian. Pemaparan pertama, case study, pemaparan kedua UML, pemaparan ketiga penutup. Pemesanan hotel melalui tiket.com. Pertama, latar belakang studi kasus. Tiket.com merupakan salah satu perusahaan travel online terbesar dan terlengkap di Indonesia yang menawarkan tiket penerbangan, kereta, akomodasi, tiket acara, sewa mobil, serta kebutuhan perjalanan lainnya. Dengan berkembangnya teknologi dari zaman ke zaman, segala sesuatu menjadi semakin canggih dan memudahkan penggunanya dalam melakukan berbagai hal. Begitu juga dengan sistem reservasi hotel sekarang yang tidak lagi mewajibkan customer datang ke hotel tersebut, tetapi dapat melalui website hotel atau aplikasi online travel agent seperti tiket.com. Karena itu, dengan tema hotel, kami memutuskan untuk mengambil studi kasus tentang pemesanan kamar hotel melalui tiket.com. Kedua, alur proses bisnis. Customer membuka aplikasi tiket.com, lalu memilih opsi hotel. Kemudian, customer memasukkan lokasi hotel yang diinginkan dan memilih tanggal untuk memesan kamar. Setelah itu, customer memilih tipe kamar yang akan disewa. Selanjutnya, customer mengisi form data tamu dan memilih metode pembayaran untuk melakukan pembayaran sesuai dengan biaya kamar yang dipilih. Ketiga, problem statement. Dalam sistem kerja tiket.com, kami menemukan bahwa aplikasi ini memiliki langkah-langkah pemesanan kamar hotel yang cukup panjang karena adanya pengisian form data diri tambahan ketika customer memesan kamar hotel. Keempat, metode pengembangan dan requirement. Metode pengembangan kami menggunakan metode pengembangan prototyping. Prototyping ini akan memungkinkan para pengembang dan juga pengguna melakukan interaksi secara langsung. Kami memilih metode ini karena tidak memerlukan biaya yang besar dan menghemat waktu pengembangan. Serta dalam metode ini, developer mendapat feedback dari customer secara langsung sehingga sistem dapat dibuat sesuai dengan feedback yang diterima. Metode requirement kami menggunakan metode searching. Searching sendiri merupakan sebuah metode pencarian yang konsepnya membandingkan sekumpulan data-data yang kami cari. Kami memilih metode ini dikarenakan studi kasus kami berbasis dengan sebuah aplikasi yang informasi tentang cara kerjanya dapat ditemui di web resmi dan juga di aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, use case diagram, sistem reservasi hotel dengan tiket.com. Customer memilih opsi hotel, lalu memilih opsi cari hotel. Customer memasukkan tanggal yang sesuai. Lalu customer memilih kamar yang termasuk melihat kamar. Customer memilih opsi pesan yang termasuk admin hotel menerima pesanan. Customer mengisi form tamu. Memilih opsi pembayaran. Memilih metode pembayaran yang termasuk menampilkan rincian pembayaran. Pembatalan yang termasuk validasi pembatalan. Admin hotel menginput ketersediaan kamar, menginput data tamu, dan menerima pembayaran. Selanjutnya, tabel identifikasi. Aktor, tamu, orang yang akan memesan kamar hotel. Staf reservasi, orang yang akan memproses pemesanan kamar. Use case diagram tamu. Klik opsi hotel. Tamu mengklik opsi hotel di ikon hotel yang ada di homepage tiket.com. Cari hotel. Tamu mencari hotel sesuai dengan lokasi yang diinginkannya. Pilih tanggal.
Tamu memilih tanggal yang sesuai dengan kapan kamarnya akan disewa. Lihat kamar. Tamu dapat memilih opsi untuk melihat kamar berdasarkan keinginannya. Beli kamar. Tamu dapat memilih kamar sesuai dengan kebutuhannya. Klik opsi hotel. Tamu mengklik opsi pesan yang ada di bagian bawah dari page pemesanan hotel. Isi form tamu. Tamu mengisi form data pribadi dan data tamu yang menginap bersamanya. Klik opsi pembayaran. Tamu mengklik opsi pembayaran untuk masuk ke halaman pembayaran. Pilih metode pembayaran. Tamu memilih cara membayar yang sesuai. Bayar. Tamu membayar dengan tarif sewa yang tertera di halaman pembayaran. Pembatalan. Tamu dapat mengklik opsi pembatalan jika ingin membatalkan pesanan sewa kamar hotel. Use case diagram admin hotel. Menginput ketersediaan Use case diagram admin hotel. Menginput ketersediaan kamar. Admin hotel menginput ketersediaan kamar. Menginput data tamu. Admin hotel menginput data tamu setelah tamu mendaftarkan dirinya di form pendaftaran. Menerima pembayaran. Admin hotel menerima data pembayaran oleh tamu. Menerima pesanan. Admin hotel menerima pesanan berdasarkan aplikasi. Yang selanjutnya ada kelas diagram. Yang pertama ada bundari pencarian hotel, yang atributnya disertai nama hotel dengan tipe data varchar, jenis kamar dengan tipe data varchar, lokasi hotel dengan tipe data varchar, dan tanggal pemesanan disertai dengan tipe data date. Lalu ada kontrol. Yang pertama ada kontrol cari hotel, disertai dengan atribut view, insert nama hotel, dan set lokasi hotel. Yang kedua ada kontrol pilih tanggal, disertai atribut view dan set tanggal pemesanan. Yang ketiga ada kontrol lihat kamar, disertai atribut view dan set jenis kamar. Lalu selanjutnya ada kontrol menginput ketersediaan kamar, disertai dengan atribut admin view, admin add, admin update, dan admin delete. Selanjutnya ada entity dari pencarian hotel. Yang pertama, nama hotel disertai dengan tipe data varchar, jenis kamar disertai dengan tipe data varchar, lokasi hotel disertai dengan tipe data varchar, dan tanggal pemesanan disertai dengan tipe data date. Lalu ada view, insert nama hotel, set lokasi hotel, set tanggal pemesanan, set jenis kamar, admin view, admin add, admin update, dan admin delete. Selanjutnya ada bundari pemesanan, yang atributnya ada nama hotel disertai dengan tipe data varchar, nama tamu disertai dengan tipe data varchar, lokasi hotel disertai dengan tipe data varchar, tanggal pemesanan dengan tipe data date, jenis kamar dengan tipe data varchar, nomor HP disertai dengan tipe data varchar, alamat dengan tipe data varchar. Lalu ada juga kontrolnya. Yang pertama ada kontrol klik opsi pesan, disertai atribut dengan view, set nama hotel, set lokasi hotel, set tanggal pemesanan, dan set jenis kamar. Lalu ada kontrol menerima pesanan, yang atributnya ada admin view. Lalu kontrol isi form tamu, yang atributnya ada view, add nama tamu, add nomor HP, dan set alamat. Lalu ada kontrol pilih kamar, yang atributnya ada view dan set jenis kamar. Lalu ada kontrol menginput data tamu, yang atributnya admin view, admin add, admin update, dan admin delete. Lalu ada entity dari pemesanan, yang atributnya ada nama hotel dengan tipe data varchar, lokasi hotel dengan tipe data varchar, tanggal pemesanan dengan tipe data date, jenis kamar dengan tipe data varchar. Lalu ada view, set nama hotel, set lokasi hotel, set tanggal pemesanan, set jenis kamar, add nama tamu, add nomor HP, set alamat, admin view, admin add, admin update, dan admin delete. Lalu ada bundari transaksi, yang atributnya ada detail pemesanan dengan tipe data teks, metode pembayaran dengan tipe data varchar, total harga dengan tipe data varchar, jenis pembayaran dengan tipe data varchar. Lalu kontrol yang pertama ada kontrol klik opsi pembayaran, yang atributnya ada view dan set total harga.
Yang kedua ada kontrol, pilih metode pembayaran. Yang atributnya ada view, set detail pemesanan, set total harga, set jenis pembayaran, dan selanjutnya ada kontrol menerima pembayaran. Yang atributnya ada admin view. Lalu ada entity dari transaksi. Yang pertama ada detail pemesanan dengan tipe data teks, metode pembayaran dengan tipe data varchar, total harga dengan tipe data varchar, jenis pembayaran dengan tipe data varchar. Lalu ada view, set detail pemesanan, set total harga, set jenis pembayaran, dan admin view. Lalu selanjutnya ada boundary cancel yang atributnya ada detail pemesanan dengan tipe data teks, total harga dengan tipe data varchar. Lalu kontrol dari cancel ada atributnya view, set detail pemesanan, dan set total harga. Entity dari cancel sama dengan entity dari transaksi. Untuk kardinalitasnya, dari boundary pencarian hotel ke boundary pemesanan, kita menggunakan 1 dan 0,0.1, yang artinya customer bisa melakukan pemesanan hotel atau juga tidak bisa melakukan pemesanan hotel. Lalu, dari boundary pemesanan ke boundary transaksi, kita menggunakan kardinalitas 1 dari 1, yang artinya customer harus melakukan pemesanan untuk bisa melakukan ke transaksi. Lalu dari boundary transaksi ke boundary cancel kita menggunakan 1 dan 0.1, yang artinya customer bisa melakukan cancel dan juga bisa tidak melakukan cancel. Selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama, sistem memulai menampilkan menu utama aplikasi. Customer mengeklik opsi hotel, lalu sistem menampilkan tampilan menu pencarian hotel. Lalu customer dianjurkan untuk mencari hotel, lalu sistem menampilkan menu tanggal pemesanan. Lalu customer memilih tanggal, lalu sistem menampilkan menu tipe dan jenis kamar. Sistem menampilkan menu opsional untuk melihat kamar yang dipilih. Lalu customer memilih kamar. Lalu customer mengeklik opsi pesan. Sistem memberikan info ketersediaan kamar. Jika tidak tersedia, customer akan dianjurkan untuk mencari hotel kembali. Jika tersedia, sistem akan menampilkan form pengisian data penginap. Lalu customer dianjurkan untuk mengisi form tamu. Lalu database akan menyimpan data dari tamu tersebut. Lalu sistem menampilkan menu opsi pembayaran. Lalu customer mengeklik opsi pembayaran dan sistem akan menampilkan menu metode pembayaran. Lalu customer memilih metode pembayaran. Jika tidak sesuai, customer akan melakukan pembatalan. Sistem akan menampilkan pembatalan pemesanan dan database akan memverifikasi pembatalan. Lalu, sistem akan menampilkan pesanan dibatalkan. Setelah itu, customer akan dianjurkan untuk mencari hotel kembali. Jika metode pembayarannya telah sesuai, customer akan membayar dan database akan menyimpan data pembayaran tersebut. Lalu sistem menampilkan rincian pembayaran. Lalu yang terakhir, customer akan datang ke hotel dan menunjukkan rincian pesanan. Lalu admin hotel akan memverifikasi pemesanan dari tamu tersebut. Lalu selanjutnya ada sequence diagram pencarian hotel. Jadi pertama, tamu menginput nama hotel, kemudian kontrol sistem menerima input dan meneruskan input ke database, dan database akan mengecek adanya nama hotel. Kemudian database akan mengirim data kembali ke kontrol sistem. Jika hotel tidak ditemukan, maka sistem akan menunjukkan hotel tidak ditemukan. Dan jika hotel ditemukan, maka customer akan langsung dialihkan ke UI untuk memilih tanggal. Sequence diagram pilih tanggal. Pertama, tamu akan men-set tanggal penginapan, lalu akan diteruskan ke kontrol sistem, dan kontrol sistem akan meneruskan ke database. Lalu database akan mencari kamar yang tersedia, kemudian
akan menampilkan UI untuk pemilihan kamar. Lalu ada sequence diagram untuk memilih kamar. Pertama, tamu akan memilih kamar yang sesuai. Kemudian kontrol sistem akan menerima dan meneruskan data ke database. Lalu database akan mengecek ketersediaan kamar, lalu akan mengirim data ke kontrol sistem. Jika tidak tersedia, maka kontrol sistem akan menampilkan tidak tersedia. Lalu jika tidak tersedia, kontrol sistem akan mengembalikan tamu ke UI untuk mencari hotel kembali. Dan jika tersedia, maka customer akan langsung ditampilkan ke UI form tamu. Selanjutnya ada sequence diagram untuk mengisi form tamu. Pertama, tamu akan mengisi data diri, kemudian kontrol sistem akan menerima dan meneruskan data ke database, lalu database akan menyimpan data, lalu database mengirim data ke kontrol sistem, lalu UI akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Setelah itu, UI akan langsung pindah ke UI pembayaran. Lalu ada sequence diagram transaksi. Pertama, tamu akan memilih metode pembayaran, kemudian kontrol sistem akan menerima data dan meneruskan data ke database. Database akan memverifikasi pembayaran, kemudian database akan mengirim data. Jika pembayaran gagal, maka UI akan menampilkan pembayaran gagal. Jika pembayaran berhasil, maka UI akan menampilkan pembayaran berhasil beserta cetakan data pembayaran. Kemudian ada sequence diagram untuk cancel. Pertama, jika customer ingin membatalkan pemesanan, maka customer akan melakukan proses pembatalan. Kemudian kontrol sistem akan menerima dan mengirim data ke database. Lalu database akan menghapus data pesanan yang sebelumnya dan mengirim data kembali ke kontrol sistem. Kemudian UI akan menampilkan pesanan berhasil dibatalkan. Selanjutnya ada collaboration diagram pencarian hotel. Pertama, tamu akan menginput nama hotel. Lalu kontrol sistem akan menerima input. Kemudian database akan menerima input lagi. Dan database akan mengecek adanya nama hotel. Kemudian database akan mengirim data kembali ke kontrol sistem. Jika hotel tidak ditemukan, maka UI akan menampilkan hotel tidak ditemukan. Jika ditemukan, maka akan langsung pindah ke UI pemilihan tanggal. Kemudian ada collaboration diagram untuk pemilihan tanggal. Yang pertama, tamu akan mengeset tanggal penginapan. Kemudian kontrol sistem akan menerima data dan melanjutkannya ke UI pemilihan kamar. Lalu collaboration diagram untuk pemilihan kamar. Yang pertama, tamu akan memilih kamar yang sesuai diinginkan. Lalu kontrol sistem akan menerima data dan meneruskan data ke database. Lalu database akan mengecek ketersediaan kamar dan mengirim data kembali ke kontrol sistem. Jika tidak tersedia, maka tamu akan dikembalikan ke UI mencari hotel. Dan jika tersedia, tamu akan langsung dipindahkan ke UI form tamu. Lalu ada collaboration diagram untuk pemesanan. Yang pertama, tamu akan mengisi data dirinya, kemudian kontrol sistem akan menerima dan meneruskan data ke database. Lalu database akan menyimpan data dan mengirimkan kembali ke kontrol sistem. Lalu UI akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Kemudian akan langsung berpindah ke UI pembayaran. Lalu ada collaboration diagram transaksi. Pertama, tamu memilih metode pembayaran, kemudian kontrol sistem menerima data dan meneruskan data ke database.
Kemudian database akan memverifikasi pembayaran dan mengirim kembali data ke kontrol sistem. Jika pembayaran gagal, maka UI akan menampilkan pembayaran gagal. Jika pembayaran berhasil, maka UI akan mencetak data pembayaran dan menuliskan pembayaran berhasil. Lalu ada collaboration diagram cancel. Pertama, tamu akan melakukan pembatalan jika diperlukan. Kemudian, kontrol sistem akan menerima data dan mengirim data ke database. Kemudian, database akan menghapus data pemesanan dan mengirim data kembali ke kontrol sistem. Dan UI akan menampilkan pesanan berhasil dibatalkan. Yang selanjutnya ada komponen diagram. Di sini, customer awal-awal memulai untuk mencari hotel. Dalam mencari hotel tersebut, customer bisa memilih tanggal terlebih dahulu kapan akan menyewa kamar hotel tersebut. Lalu, database akan mengambil data dari pilihan customer tersebut. Setelah itu, customer dianjurkan untuk memilih kamar. Setelah memilih kamar, jika customer ingin melihat kamar, dalam melihat kamar tersebut terdapat foto kamar-kamar hotel tersebut. Lalu setelah pilihan customer itu sudah fix, customer akan memesan ke dalam pesan kamar. Dalam pemesanan kamar tersebut, customer bisa dianjurkan untuk mengisi form tamu yang telah disediakan dalam tiket.com. Lalu customer memverifikasi apakah pesanan tersebut sudah benar atau belum. Lalu sistem akan menampilkan data pemesanan. Jika jika sudah benar, customer akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu dalam pembayaran. Dalam pembayaran tersebut, customer bisa memilih metode pembayaran yang telah disediakan dalam tiket.com. Lalu database menyimpan data tersebut, yang artinya database akan menyimpan semua pesanan tersebut ke dalam database. Yang selanjutnya ada deployment diagram. Di sini terdapat node hardware. Di dalam node hardware ini ada beberapa node, di antara lain yaitu ada node PC, node internet, node web browser, dan ada di dalam node web browser ada tiket.com. Saya akan menjelaskan dari yang PC terlebih dahulu. Tiket.com di sini yang berarti bisa diakses dengan web browser yang diakses dengan internet. Lalu internet bisa digunakan dalam PC, yang artinya PC itu membutuhkan internet, lalu akan membuka web browser dan akan mengakses tiket.com. Lalu sebaliknya dalam smartphone sama seperti PC, yaitu yang artinya smartphone membutuhkan internet untuk mengakses web browser, dan web browser akan bisa membuka tiket.com. Lalu selanjutnya ada web server tiket.com, yang artinya di sini web server tiket.com bisa membuka, yang pertama ada daftar hotel, cari hotel, tanggal pemesanan, foto hotel, form tamu, detail pemesanan, dan metode pembayaran. Yang selanjutnya ada database tiket.com. Dalam node database tiket.com ini terdapat database service.x. Lalu ada Oracle database, yang artinya tiket.com itu memerlukan Oracle database. Lalu dari web server tiket.com ke database tiket.com ada garis dependensi yang bertulisan TCP/IP, yang artinya data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Lalu setelah itu terjadi, tiket.com bisa langsung diakses. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan dari pemesanan hotel melalui tiket.com. Bagian tersulit. Masalah kesulitan yang kami alami yaitu ketika kami mencari kelemahan dan detail cara kerja tiket.com. Dikarenakan kami bisa mencari informasi tersebut dari keluhan customer ketika menggunakan aplikasi tersebut dan dari pengguna aplikasi itu sendiri. Bagian termudah, mencari materi tentang sistem tiket.com. Karena tiket.com mempunyai website resmi yang berisi cara kerja dan dari aplikasi tersebut, dan kami juga bisa melakukan praktek secara langsung dengan menggunakan aplikasi tiket.com.
Yang kedua, ada penjelasan dari saran pengembangan. Untuk pengembangan ke depan, kelompok kami berharap sistem tiket.com mungkin bisa mengeliminasi pengisian form yang dilakukan saat memesan kamar hotel dengan mengintegrasikannya ketika customer melakukan registrasi, agar langkah pemesanan bisa lebih singkat dan tidak membuang waktu yang lama. Dikarenakan di awal registrasi, di awal sudah adanya pengisian form, jadi customer yang ingin memesan tiket tidak usah mengisi form untuk kedua kalinya. Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir, thank you. Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu dengan studi kasus pemesanan tiket hotel melalui tiket.com. Sebelumnya kelompok kami sangat berterima kasih kepada Pak Antoni selaku dosen ADSI, dan berterima kasih pada kakak-kakak Asdos yang telah membimbing kita dalam 1 semester ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan itu tadi adalah presentasi kita, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.